firman-Mu Tuhan, kami mau menyatu dengan Engkau. Kami mau diajari oleh tujuh Roh-Mu sendiri. Kami mau dibukakan penyingkapan-penyingkapan, banyak pewahyuan, sehingga kehidupan kami sangat berbeda di tahun 2023 ini. Kami akan mengalami progres, kami akan mengalami menyatu dengan Engkau. Kami mengalami hal-hal ajaib yang sudah Engkau sediakan. Tuhan, urapi setiap kami, buatlah tanah hati kami ini menjadi seperti tanah yang gembur, sehingga setiap firman akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Tidak ada yang punya hati yang keras dan semak duri. Kami persiapkan hati kami yang paling baik hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya, baik yang di REC maupun yang ikut Zoom. Terima kasih buat responnya hari ini. Dan sebetulnya hari ini saya mau bukan membagikan teori, bukan mau khotbah, tapi saya akan membagikan yang namanya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bagaimana saya menjadi orang yang suci? Ya, karena suci itu ternyata kan tidak gampang. Sebentar-sebentar kita jatuh, ya kan? Tetapi standarnya Tuhan itu kalau tidak suci tidak bisa melihat Tuhan. Nah, terus gimana caranya? Kan gitu. Terus belajar kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi seringkali tanpa sadar kita menjadi orang yang congkak, yang sombong, angkuh, ya kan? Jatuh lagi. Ya. Nah, hari ini saya mau bagikan sesuatu yang kalau Bapak Ibu semuanya bisa menangkap apa yang saya sampaikan hari ini, akan menjadi gaya hidup yang berbeda di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu gaya hidup yang berbeda. Karena kita paham apa yang saya sampaikan hari ini. Ini saya juga hasil dari perenungan. Ya. Bukan tiba-tiba Bu Ana itu ngerti ini. Enggak. Setiap kali saya dibukakan satu, itu saya kerjakan. Satu lagi ayatnya sama, terus oh ternyata begini, saya kerjakan. Jadi ini hasil daripada perenungan saya setiap hari, dan saya mengalami, saya rindu membagikan kepada semuanya, supaya apa? Saya nggak capek mendoakan. Saya nggak capek mendoakan. Bentar-bentar Bu doain, Bu doain. Aduh capek deh. Mengalami sendiri, dan nanti setelah Bapak Ibu mengalami, Bapak Ibu akan tolong banyak orang, ya. Amin. Jadi semuanya menjadi duta kerajaan surga yang bekerja efektif buat kerajaan surga. Hari ini kita punya judul menjadi ciptaan baru. Sudah terlalu sering mendengar judul ini, betul nggak? Dan sudah mungkin membaca berulang-ulang di kitab Efesus 4 itu bagaimana menjadi ciptaan baru. Tetapi kenyataannya hari ini pun engkau masih menjadi manusia lama, betul nggak? Betul nggak? Ayo sadarilah itu. Ya, ternyata saya sudah terlalu sering mendengar firman ini, tapi kenapa kok manusia lama saya terus yang nongol? Nah ini loh yang harus kita pelajari ya. Mari belajar dengan antusias ya, jangan ada yang skeptis ya atau menolak dulu. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Semuanya mari dicatat. Kemudian nanti direnung-renungkan sampai engkau mendapatkan pewahyuan sendiri sesuai dengan level imanmu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya bacakan di terjemahan yang lain ya, bahasa Indonesia sehari-hari itu dia bicara gini, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Kalau terjemahnya yang lainnya, yang penting ketika seorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru.
Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. Waktu kita membaca firman ini, jangan pakai pikiranmu sendiri, terus dihubung-hubungin sendiri, terus bingung sendiri. Waktu saya membaca ini ya, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi orang yang sudah bersatu dengan Kristus, jadi satu dengan Kristus. Tutup dulu aja, biar yang bisa melihat saya. Ya, siapa yang di dalam Kristus, semua yang menjadi satu dengan Kristus, ketemu Kristus, menjadi satu dengan Kristus, dia otomatis menjadi manusia baru. Otomatis. Mungkin kita berpikir gini, belum tentu Bu. Kalau dia terima Yesus aja, dia kelakuannya masih kayak setan. Betul. Betul. Waktu kita ini ketemu Kristus, ketemu Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu jadi satu gini ya. Lihat tangan saya ini jadi satu kayak gini. Nyatu. Itu yang bersih memang pertama kali adalah roh kita. Ya. Roh kita ini bersih. Jadi orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Rohnya itu baru. Tadinya rohnya diikuti oleh roh nenek moyang. Tadinya rohnya diikuti oleh roh-roh kegelapan, roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Tadinya. Makanya dia waktu dengar firman, bertahun-tahun dengar firman, itu dia tidak ngeh gitu loh. Ya, maju aja ke depan, ya. Ya nanti kalau bertanya suaranya bisa kedengaran di teman-teman yang Zoom. Sampai di sini paham ya? Saya ulang ya. Saya ulang di 2 Korintus 5 ayat 17. Pelan-pelan, sembari saya ngomong, sembari direnungkan, sembari dibayangkan, diimajinasikan. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terjemahan yang lain, orang yang bersatu dengan Kristus, jadi satu dengan Kristus. Ia menjadi manusia yang baru sama sekali. Nah, waktu orang menerima Yesus, rohnya itu baru, bersih. Karena gini, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu roh-roh yang lain keluar. Yang mengikuti kita. Roh nenek moyang, roh orang mati, arwah-arwah, dan lain-lain itu keluar semuanya. Nah, di sini paham ya? Manusia tadi ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya sudah bersih. Tapi jiwanya dan tubuhnya belum tentu. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana sih sekarang aku ini bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Kristus. Kita ikuti petunjuknya satu-satu, ya. Saya mau semua orang yang pernah mendengarkan saya mengalami pertumbuhan di rohnya, mengalami pertumbuhan rohaninya. Enggak jadi orang Kristen dan Katolik gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Saya mau setiap orang yang mendengar saya mengalami progres di dalam rohaninya. Bagaimana saya bersatu dengan Kristus, sementara Kristus di surga. Kan saya nggak bisa lihat Yesus, saya nggak bisa melihat malaikat. Bagaimana saya bisa menyatu dengan Kristus? Stepnya, nomor 1, awalnya. Yohanes 6 ayat 56. Ini semuanya pakai iman ya. Kalau kita mendengar firman nggak ada iman, percuma. Engkau harus mempercayainya. Ya. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Orang yang pertama kali ketemu Tuhan Yesus, artinya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung nanti akan dilayani yang nama perjamuan kudus yang di Kristen ya. Kalau yang di Katolik terima komuni, betul ya? Betul lah. Nah itulah yang namanya menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, di Yohanes 6 ayat 56,
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Jadi, waktu Bapak Ibu mengalami menerima komuni, menerima perjamuan kudus, engkau tidak boleh yang namanya agamawi. Ya, aku Kristen Katolik, aku harus perjamuan kudus, aku harus terima komuni. Tanpa pemahaman. Engkau harus mengerti dengan sungguh-sungguh apa Tuhan ngomong atas perjamuan kudus. Dan di Yohanes 6 ayat 56, Yesus sendiri yang ngomong, kalau engkau makan tubuhku, minum darahku, engkau menjadi satu dengan aku. Ayo, PDF Rata bertobat ya. Waktu engkau dengar firman, responi dengan antusias. Yes, amin, terjadi dalam hidupku. Waktu engkau berkata, yes, amin, terjadi di dalam hidupku, firman yang kau dengar tadi masuk di dalam rohmu, dan itu membuat rohmu tumbuh. Kalau engkau nggak ada respon apa-apa, artinya ada yang salah di dalam dirimu. Engkau nggak percaya firman itu. Ya, biasakan setiap kali engkau mendengar firman, siapapun yang menyampaikan, entah itu orangnya jengelin, entah siapapun ya, asal itu firman keluar dari mulut seseorang, yes, amin, terjadilah dalam hidupku. Maka benih firman itu akan bertumbuh di dalam hidup. Engkau akan mengalami seperti firman yang kau amini. Jadi, hari ini firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Oke, jadi step pertama, engkau harus menerima tubuh dan darah Yesus supaya menjadi satu dengan Tuhan. Sampai sini ya, step pertama. Step kedua, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Itu firman-nya di mana itu? Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mengikatkan dirinya dengan Tuhan, tolong dicarikan ya Mbak. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan itu menjadi satu roh dengan dia. Lupa nggak saya catat itu di mana? Waktu saya mengikatkan diri saya dengan suami saya menjadi satu roh dengan suami saya. Ya, saya mengikatkan diri saya dengan Tuhan, maka saya mempunyai ikatan satu roh dengan Tuhan. Makanya kalau orang-orang yang pergi ke paranormal atau pergi ke dukun-dukun, mereka menjadi satu roh dengan roh-roh yang dibawa oleh dukun tersebut. Misalnya kejauhan, ya dia mengikatkan diri dengan roh kejauhan tersebut. Satu ikatan, satu ikatan menjadi satu. Ya, jadi tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, saya bagaimana sih saya mengikatkan diri saya dengan Tuhan? Yohanes 1 ayat 1, sudah pada hafal semuanya ya. Ini step ketiga. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi waktu setiap hari saya membaca firman, saya merenungkan firman, saya menggosok hidup saya dengan firman, saya memasukkan pikiran saya dengan firman. Saya setiap hari merenungkan firman, saya mengerjakan firman. Fokus saya, cara pandang saya selaraskan dengan firman. Tingkah laku saya, perbuatan saya kerjakan sesuai dengan firman. Saya menjadi satu dengan firman. Dan firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah Allah. Dan di Wahyu 19 dibilang bahwa Yesus Kristus itu adalah firman. Nah, perhatikan ya, apa yang saya sampaikan ini sungguh teramat penting, karena kalau step ini engkau tidak bisa nangkap, jangan berharap engkau mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal supernatural, hal-hal yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan. Step ini dulu dikerjakan. Ya. Ingat tadi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, itu harus sungguh-sungguh kau pahami dan engkau amini dan engkau percaya. Aku sudah menjadi manusia baru.
ucapkan itu terus-menerus. Kalau kelakuan saya sudah terima Yesus, Bu, saya sudah terima, saya sudah doa pelepasan, tetapi saya masih terus diikat oleh roh kepahitan. Saya susah mengampuni karena setiap hari saya mendengar makian dari suami saya. Ya, setiap hari anak-anak saya, oh mereka sangat berontak dan saya menjadi pahit, saya menjadi kacau. Apa yang harus kita kerjakan? Kau mesti ingat firman ini. Aku sudah menjadi manusia baru. Aku sudah bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus itu artinya Kristus di dalam saya. Kristus di dalam saya. Itu harus menjadi perenungan. Kristus di dalam saya. Waktu Kristus di dalam saya, Kristus itu kan yang memampukan saya untuk mengampuni, yang memampukan saya untuk mengasihi. Ya, yang memampukan saya untuk ada penguasaan diri di dalam diri saya. Lah kalau engkau katakan bahwa engkau sudah menjadi manusia baru, terus kemudian engkau mendengar makian, engkau juga maki-maki. Lah itu pertanyaannya, Kristus belum di dalammu. Berarti harus ada apa? Sesuatu yang engkau harus berjuang. Bahwa Kristus itu sudah di dalam saya. Engkau punya iman itu saja dulu. Itu sudah modal. Karena orang yang punya iman, Tuhan akan kasih upah, Ibrani 11 ayat 6. Ya. Kalau engkau mencari Tuhan, engkau harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada. Dan Tuhan akan memberikan upah kepadamu, kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu engkau percaya setiap firman, bahwa engkau sudah menjadi manusia baru. Saya sudah jadi manusia baru. Saya sudah bersatu dengan Kristus. Kristus di dalam saya. Kristus di dalam saya. Kristus di dalam saya memampukan saya untuk mengerjakan firman. Jadi bukan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi kan itu mesti kau ucapkan. Kristus di dalam saya. Tuhan, aku habis dimaki sama suamiku. Tuhan, aku habis dimaki sama atasanku. Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni. Kesadaran bahwa Kristus di dalammu itu yang harus engkau aktifkan. Baik, di sini paham ya? Waktu kau nggak sadar, nggak aware bahwa Kristus di dalammu, engkau sendirian. Sehingga engkau akan memaki juga. Sakit hati, kepahitan, jatuh lagi. Nangkap ya. Nangkap ya. Kayak kamu Mbak Wanda, stop untuk nangis terus karena kau kehilangan suami. You mesti sadar, you mesti ada kesadaran bahwa Kristus di dalammu. Waktu engkau sadar Kristus di dalammu, maka engkau nggak merasa lonely. Enggak sama sekali. Kristus itu Raja Damai, Dia Raja Damai, Raja Damai. Damai sejahteramu, damai sejahtera itu akan menguasai hati dan pikiran. Tidak pernah bisa yang namanya kesepian lagi. Sama. Walaupun engkau masih punya suami, suamimu memaki-makimu atau tidak usah perlu memaki lah, omongannya tuh halus tapi nyelekit. Sama toh? Kristus di dalamku. Tuhan, thank you ya. Yang penting engkau di dalamku, damai sejahtera. Kesadaran seperti itu yang membuat engkau terus menang dan tidak ada kebocoran di dalam wadahmu. Ini saya mau bicara tentang hati. Di sini paham ya? Kesadaran akan Kristus ada di dalam. Karena engkau sudah menjadi manusia baru. Engkau terima Yesus, engkau manusia baru. Engkau sudah bersatu dengan Kristus. Yohanes 14 ayat 23. Bapak Ibu yang ikut Zoom, renung-renungkan apa yang saya katakan, karena saya mengalaminya sendiri dan saya mendapatkan pemahaman ini bertahun-tahun dan hari ini klik gitu loh, maka saya sampaikan. Ya, jadi engkau nggak perlu yang nama babak belur bertahun-tahun, cukup dengarkan apa yang saya sampaikan, renungkan firman yang dibagikan dan masukkan dan aktivasi Roh Kristus itu di dalammu. Oke?
Yohanes 14 ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saya suka ayat ini. Saya suka sekali ayat ini. Karena apa? Buat kalian yang masih agamawi mungkin nggak paham ayat ini. Agamawi itu apa sih? Ya aku ibadah, tapi aku tuh blank kalau ibadah. Aku tuh ngantuk kalau ibadah, itu agamawi. Ya. Waktu engkau ibadah seperti ini, berikan haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan ajari aku mau Tuhan. Katanya Bu Ana, nek aku tuh bisa menjadi manusia baru, nanti aku bisa jadi mengalami supernatural. Aku mau Tuhan, aku mau. Respon yang seperti itu aja sudah kamu dihormati sama Tuhan. Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau hari Jumat siap mau ibadah aja udah aras-arasan, delay terus, wis akhirnya nggak jadi. Ya sudah, kamu kehilangan sesuatu di hari itu. Oke ya? Saya suka di ayat ini karena kalau aku mengasihi Yesus, akunya Yesus, aku akan menuruti segala firman-Nya. Dan setelah aku menuruti firman-Nya, berarti harus ada firman ya. Firman yang saya baca, firman yang saya renungkan, firman yang saya dengar dari hamba Tuhan, saya lakukan, saya menurutinya, maka kami akan datang kepadanya, kepada yang percaya yang melakukan tadi. Kepada saya yang mau melakukan dan mendengar firman tadi. Maka kaminya apa? Bapa, Yesus, dan Yesus. Sementara di dalam diri kita, waktu kita percaya Yesus, sudah ada Roh Kudus. Artinya, wow, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam saya. Baik, di sini paham ya? Aku udah ngerti firman itu, Ibu udah ngulang-ulang. Ya, bagus. Supaya apa? Supaya apa? Mengingatkan kembali. Bahwa di dalam dirimu itu adalah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan kasih roh-roh lain hinggap di dalam dirimu. Jangan kasih. Misalnya apa? Roh-roh lain, roh-roh dunia yang gelap dan miskin itu contohnya apa? Roh najis, teralala. Roh najis jorokono cabul. Pikirannya cabul terus itu. Itu roh najis. Jangan kasih roh marah di dalam dirimu. Kepengennya marah aja. Marah. Itu roh kemarahan. Itu roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Apa sih yang jadi kelemahanmu? Yang itu melanggar firman. Itu dari roh-roh dunia. Caranya bagaimana, Bu, supaya aku tidak dihinggapi oleh roh-roh dunia? Ya tolak dalam nama Yesus. Ucapkan ini. Yohanes 14 ayat 23. Ucapkan aja. Sampai sini paham ya? Betapa pentingnya firman itu. Kalau hidupmu malas-malasan baca firman, ya wassalam. Engkau menjadi sama seperti dunia. Dan tidak ada kemenangan di dalam hidupmu. Tentang manusia baru, itu berhubungan dengan hati. Matius 13 ayat 1 sampai 13 sampai 23, Matius 13 ayat 1 sampai 23 itu cerita tentang kondisi hati manusia. Ya. Saya sudah ulang-ulang terus. Matius 13 ini ada 4 macam kondisi hati, atau kalau Tuhan itu kasih perumpamaan, hati itu seperti tanah, ya kan? Ada yang tanah pinggir jalan, ada yang tanah berbatu-batu, ada yang tanah apa? Semak duri, dan ada tanah yang subur. Nah, saya bisa melihat hati seseorang itu saat saya membagikan firman. Waktu saya membagikan firman, dia ngantuk, nanti selesai keluar dari sana, tadi firmannya apa? Embuh, orang ngerti. Nah itu, engkau punya tanah pinggir jalan. Karena waktu disampaikan firman, engkau tidak paham sama sekali. Itu namanya tanah pinggir jalan. Berarti apa? Benih firman. Benih firman
yang dibagikan itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipahami. Tanah hati yang kedua adalah apa? Tanah yang berbatu-batu. Dengar firman, responnya, yes, aku percaya. Tapi nanti ada aniaya sedikit, dia akan murtad. Ya. Tanah yang ketiga adalah yang semak duri. Kemudian habis dengar firman, berapi-api, nanti sampai rumah, tipu daya kekayaan, waduh, dulu buntek, waduh ini dia, waduh tetanggaku beli mobil baru, waduh tipu daya kekayaan. Pikiranmu kepada hal-hal dunia. Itu benih firman yang disampaikan tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak mengubah hidupmu sama sekali. Bu, kok Ibu bicara tentang hati? Tadi di awal saya sampaikan ini bicara hati, ya, tanah hati. Di awal saya sudah ngomong, waktu kita ketemu dengan Yesus, engkau jadi manusia baru, rohmu bersih. Tapi jiwamu dan tubuhmu belum tentu. Betul. Nah, jiwa itu tuh maksudnya hati. Jiwa itu perasaan, pikiran, emosi, keinginan, kehendak. Itu ada di dalam hatimu. Yang masih suka marah, suka kepahitan, itu kan hati toh. Gitu. Ya. Nah, tanah yang subur adalah hati yang baik adalah engkau ini punya haus dan lapar akan Tuhan, antusias menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Engkau nggak peduli siapapun yang menyampaikan, asal ada firman keluar dari mulutnya, maka engkau bisa tangkap itu, responi, amin, terjadi dalam hidupmu. Repotnya kalau hamba Tuhan enggak bicara firman, tapi bicara hidupnya sendiri. Terlalu banyak bicara tentang hal-hal yang nggak ada firmannya, itu jadi repot, kamu jadi capek dengernya. Betul nggak? Nah, ya mesti didoakan hamba Tuhan itu, Tuhan aku mau dengar firman dari hamba Tuhan ini, sampaikan firman-Mu, doakan supaya dia keluar firman. Di sini paham ya? Tuh anak kok teriak-teriak, biarin. Karena ini saya hari ini mendapatkan sesuatu yang ini kalau kau bisa tangkap, ini step awal engkau mengalami yang namanya supernatural. Hari-hari ini kalau hidupmu tidak supernatural, hari-hari ini kalau hidupmu tidak ilahi, itu depresi. Berat. Engkau harus mengaktifkan yang ilahi itu ada di dalam hidupmu, itu benar-benar diaktifkan, ya. Oke. Mari cek hati kita masing-masing, teman-teman yang di Zoom juga cek hatimu. Apakah hatimu ini berduri-duri, semak duri, atau pinggir jalan? Kau dengar firman, kau nggak ngerti itu pinggir jalan. Atau engkau mulai ditipu dengan tipu daya kekayaan, engkau mulai khawatir, atau engkau mulai kena aniaya dan kau murtad, mulai takut mempercayai Yesus karena mulai ada aniaya. Cek hatimu itu lewat hari ini, lewat bacaan Matius 13. Nah, saya mau semuanya memiliki tanah hati yang keempat, yaitu tanah hati yang baik, subur, sehingga setiap benih firman yang keluar dari mulut saya itu akan kau tangkap, responi, dan itu terjadi di dalam hidupmu. Oke? Itu nanti membuat bersih jiwa kita, ya. Firman yang kita terima itu membersihkan jiwa kita. Efesus 4 ayat 1 sampai sebentar. Efesus 4 tentang manusia baru. Ayat berapa itu ya? Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini manusia baru. Saya bacakan ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Garis bawahi pikirannya. Ini kan tentang pikiran. Tadi kau terima Yesus, rohmu bersih. Ya. Tapi pikirannya, jiwanya belum tentu. Oke. Nah, engkau menjadi manusia baru,
itu jiwamu juga harus dibersihkan. Jiwa itu ada pikiran. Jadi pikirannya sia-sia, pikirannya gelap. Ya, pikirannya gelap. Hatinya degil, hatinya keras. Ini contoh orang-orang yang pikirannya sia-sia itu dimulai karena hatinya degil, hatinya keras, sehingga mengakibatkan pikirannya juga gelap. Hatinya keras, tidak bisa terima firman. Buat teman-teman yang pakai logika, itu kadang-kadang terima firman itu muter-muter di loading di sini. Tetapi mari pakai yang namanya kerendahan hati. Bahwa apa yang disampaikan Tuhan yang tertulis dalam firman itu ya dan amin. Hancurkan semua pikiranmu yang terlalu agamawi, yang terlalu logika itu. Dihancurkan untuk disatukan dengan pikiran Kristus. Ya. Jadi nomor 1 pikirannya. Pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, ini kan ya. Pikiran, pengertian, kemudian apa? Hatinya degil. Tadi di Matius 13, macam-macam hati itu, perhatikan. Kalau coba dibaca Matius 13 itu Tuhan juga jelasin loh. Saya ulang lagi di Matius 13 ya. Kamu dengar tapi kamu tuli, kamu lihat tapi kamu buta. Gitu kan Tuhan itu kalau ngomong tuh keras enggak jangan. Tuhan itu walaupun Tuhan itu penuh kasih tapi kalau tuh ngomong tuh keras. Ya. Ayat 13, Matius 13. Itulah sebabnya aku berkata di dalam perumpamaan kepada mereka karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Jadi lihat punya mata tapi buta ya. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kupingnya itu ditutupi gitu loh. Nggak dengar. Padahal firmannya udah jelas, udah barusan didengar. Tapi habis itu ya sudah hilang gitu aja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Hati ada di mana? Jiwa. Hati ada di mana? Jiwa. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Oke ya. Hatinya menebal. Telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup, ngantuk kalau dengar firman. Ngantuk kalau dengar firman. Matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi apa? Engkau dibuat ngantuk, engkau dibuat tuli, engkau dibuat tidak bisa mendengar. Supaya engkau tidak mengalami Tuhan. Yang bikin siapa? Ya roh-roh dunia itu. Jadi peperangan hidup ini peperangan. Ya, mari kita waktu engkau memenangkan peperangan adalah saat engkau memasukkan firman ini dan berkata yes, amin, terjadilah. Ada respon, ada antusias ketika mendengar firman. Tetapi perbaikilah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Nah, terus setelah itu baru ayat 19 sampai selanjutnya Tuhan menjelaskan tentang maksudnya tanah hati pinggir jalan itu apa gitu ya. Jadi sekali lagi di Matius 13 sudah disampaikan. Nah, Efesus 4 ini manusia baru. Tadi dibilang engkau ketemu Yesus, engkau jadi manusia baru. Engkau ketemu Yesus, engkau menjadi ciptaan baru. Engkau bersatu dengan Kristus, engkau menjadi manusia baru. Tetapi jiwamu dan tubuhmu belum bisa mengikuti. Bagaimana supaya jiwamu dan tubuhmu mengikuti menjadi baru? Mari perhatikan. Pikiranmu tidak boleh sia-sia. Bagaimana supaya pikiran saya tidak sia-sia? Pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi saya disiplinkan pikiran saya ini mengucapkan firman. Caranya begitu.
Supaya apa? Pengertian saya tidak gelap. Waktu saya pikirannya saya condongkan kepada firman, pengertian saya jadi sama pengertiannya Tuhan. Gitu. Saya nggak punya dua batu timbangan. Pertimbangan saya sendiri dan pertimbangan Tuhan. Enggak. Saya disiplinkan pikiran saya sesuai firman. Maka pertimbangan saya pasti pertimbangan dari firman. Gitu ya. Nah, itu butuh yang namanya didisiplinkan. Perasaan mereka telah tumpul ayat 19, Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Tumpul itu apa? Tidak pekat. Tuhan sudah memperingatkan orang. Krungu, tuli. Tuhan sudah nyablek, tetap tidak berasa. Perasaannya tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan dia makin cemar, makin cemar, makin cemar, makin hawa nafsu, makin pemarah, makin nafsu. Nafsu apa saja? Bisa nafsu makan, bisa nafsu belanja untuk apa? Lupakan semuanya. Dikuasai hawa nafsu toh. Dia mencoba apa? Melupakan masalahnya. Melupakan apa yang harus dia kerjakan. Ya toh? Banyak kan terjadi begitu? Orang-orang depresi tuh ujung-ujungnya makannya banyak. Ada juga yang terus belanja kemana-mana, berusaha untuk melupakan masalahnya. Itu hawa nafsu. Perasaannya jadi tumbuh. Ya. Sampai di sini paham ya? Perasaannya tumpul, tidak peka, menyerahkan kepada hawa nafsu, semakin serakah banyak ya sekelilingmu, semakin serakah, ngerti, sudah ditegur sama Tuhan, sudah diperiksa, tetap aja ngambil yang bukan miliknya, serakah, cemar, tidak punya malu, tidak peka, ya. Nah, orang yang sudah menerima Kristus tadi, artinya dia mengenal Kristus, mendengar pengajarannya, yaitu kebenaran, dibaharui roh dan pikirannya, dibaharui cara pandangnya. Ini mentalnya dibaharui. Waktu kita kenal Kristus. Kristus kan tadi kebenaran. Kebenaran kan firman. Waktu kita terus berfokus pada firman. Attitude kita ini, perilaku kita ini dirubah, diselaraskan dengan firman. Itulah jiwa kita mulai mengikuti yang namanya firman. Roh kita dipenuhi dengan roh Kristus. Jiwa kita mulai ngikut. Tubuh kita juga sudah tidak bisa lagi menyentuh dosa. Mulut kita sudah tidak bisa maki. Mulut kita sudah nggak bisa gosip. Mulut kita tuh isinya cuma firman. Paham ya? Nah, ini kan butuh yang namanya proses yang terus dikerjakan setiap hari. Nah, kalau kita tidak mau menjalani proses itu, ya kekristenanmu begitu-begitu aja. Nggak ada perubahan, nggak ada progres. Ayat 24. Ya, sebentar ayat 20 dulu saya bacakan ya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kau mulai belajar kenal Kristus. Pikiranmu mulai diselaraskan dengan firman. Karena kamu telah mendengar tentang dia, yaitu tentang firman. Menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ini rohnya sudah dibaharui, pikiran itu jiwanya dibaharui, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenarannya dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru itu diciptakan menurut pola Allah, yaitu tabiat yang benar, lurus, dan suci. Gini. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Saya menjadi satu dengan Kristus. Di dalam diri saya ada Roh Kristus. Tetapi jiwa saya dan tubuh saya belum diselaraskan. Jiwa saya, pikiran saya, emosi saya, kehendak saya harus menerima firman, harus digosok dengan firman, harus dimasuki dengan firman. Sebab apa? Firman itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri, Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dan Wahyu 19. Yesus sendiri. Itu harus mengisi pikiran saya, harus mengisi jiwa saya. Sehingga jiwa saya tidak kosong, tidak mengalami yang namanya seperti yatim piatu. Enggak, engkau bukan yatim piatu, aku memberikan kepadamu penolong, aku memberikan kepadamu roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan memberikan kepadamu seluruh kebenaran. Kebenarannya bahwa engkau tidak sendirian. Kebenarannya bahwa di dalam dirimu ada Roh Kristus, ada Roh Kudus, ada Bapa sendiri. Waktu engkau mendengar firman Tuhan, menjadi pelaku firman, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Tapi sih paham ya? Waktu engkau sudah mengerti ini, bisa nangkap ini. Yes, open heaven. Itu yang dinamakan supernatural. Jadi stepnya untuk bisa menjadi supernatural adalah engkau mengalami manusia baru. Apa sih manusia baru? Tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, ayat-ayatnya jelas. Ayat-ayatnya jelas. Engkau menerima Yesus, engkau ada di dalam Kristus, ciptaan baru. Waktu iblis mendakwamu, nggak mungkin kamu manusia baru. Buktinya kamu masih berzina. Buktinya kamu masih nyuri. Buktinya kamu masih kepahitan. Kan kita didakwa begitu. Ucapkan firman. No, aku manusia baru. Waktu kau terus ucapkan itu, lama-lama kau tinggalkan semua yang jahat. Karena ada apa? Kesadaran bahwa Kristus itu ada di dalam. Kesadaran bahwa engkau benar-benar menjadi manusia baru. Ada roh yang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam. Di sini paham ya? Di sini paham nggak? Nah, sebetulnya yang disebut dengan supernatural itu adalah ketika engkau mengaktifasi yang namanya Roh Kristus di dalam. Maka Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu juga bisa mengerjakan apa yang kukerjakan. Kan gitu loh. Engkau bisa, kan Yesus waktu itu ngutuk pohon ara, terus jadi kering. Kalau kamu percaya, engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata, beranjaklah, pindahlah ke laut. Membuat mujizat itu bisa. Bukan karena engkau yang wah keren. Tidak, ada roh Tuhan di dalammu. Benar nggak? Nah, kenapa seringkali banyak anak Tuhan bukan roh Tuhan yang di dalammu? Karena engkau tidak menyadari bahwa roh Kristus itu ada di dalammu. Engkau tidak menyadari bahwa engkau itu manusia baru. Engkau masih mendengar intimidasi dari iblis yang berkata, nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkinnya itu yang membuat engkau tidak mengalami. Karena engkau mendengar si jahat itu bicara. Coba mulai mendengar yang dari Tuhan. Bagaimana saya bisa mendengar Tuhan? Firman. Sekali lagi. Saya punya akses dengan surga ketika saya ada Roh Kudus di dalam saya, ada Roh kebenaran, ada Roh Kristus, dan saya punya firman. Firman dan Roh Tuhan, firman dan Roh Tuhan, firman dan Roh Tuhan itu membuka akses dengan surga. Engkau bisa berkata yang sakit jadilah sembuh. Engkau bisa berkata yang miskin jadilah kaya. Bisa sebab Roh Kristus di dalam. Amin. Dipraktekkan. Manusia baru adalah awal dari engkau bisa mengalami yang namanya supernatural. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Gimana aku bisa suci? Namanya manusia masih punya kedagingan. Kesadaran bahwa Roh Kristus diam di dalam.
Kesadaran bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalammu. Waktu engkau berusaha untuk terus aktifkan ketaatan, taat pada firman, isi dengan firman. Engkau tiba-tiba menjadi suci. Engkau tiba-tiba tidak mau lagi menyentuh dosa itu. Lama-lama kan jadi suci. Gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa menangkap ini dengan cepat, 2023 Bapak Ibu akan mengalami banyak hal-hal yang ajaib dalam hidup. Kesadaran ini. Ya. Mau? Mau? Susah nggak? Enggak. Tinggal firman itu kau percayai. Yes, amin. Terjadilah dalam hidupku. Engkau ucapkan lagi, engkau ucapkan lagi, engkau ucapkan lagi. Firman yang kau ucapkan itu jadi iman. Waktu kamu punya iman, engkau dapat upah. Upahnya apa? Tuhan menghargai imanmu. Yang kamu percaya kok terjadi. Misalnya, punya iman, aku mau seperti Bu Ana, buka mana-mana, aku mau sampaikan firman, aku mau seperti dia. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kau punya percaya seperti itu, Tuhan menghargai. Aku mau naik, aku nggak peduli, aku mau naik, dipromosikan. Tuhan sendiri yang berkata, berkat orang benar itu semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Aku mau firman itu terjadi. Tuhan menghormati imanmu. Tuhan menghargai iman. Tuhan kasih iman. Tapi kan banyak anak Tuhan ngomong ini. Oh, sekarang itu susah cari kerjaan susah. Ini semuanya lagi susah. Harga-harga mahal. Semuanya mahal. Yang diucapkan itu data dan fakta, bukan firman. Nggak ada iman. Ya sudah, dia akan kelibas di dalam berbagai macam kesukaran hidup yang memang sedang hari-hari ini Babel sedang dihakimi oleh Tuhan. Sistem Babel, apa itu? Pola dunia, serakah, mencuri, berzina. Hati-hati ya, masih suka selingkuh-selingkuh, selesai hari-hari ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, baik itu perzinahan secara jasmani dan rohani, langsung kena apinya Tuhan. Bang. Oke, anak-anak Tuhan, engkau bersiaplah menjadi terang di tengah kegelapan yang sedang melanda dunia. Pastikan bahwa benar-benar terang Tuhan itu menyinari engkau. Nah, bagaimana cara saya tadi sampaikan ya? Orang yang tidak ada firman-Nya itu kalau yang punya karunia penglihatan gelap. Iwan itu seorang hamba Tuhan. Iwan itu seorang hamba Tuhan. Waktu apa? Berarti apa? Ada sesuatu yang bocor tadi. Ya, ada dosa yang tidak dia segera selesaikan. Tanah hati tadi, kemudian dia dengar firman, terus tiba-tiba dia jadi khawatir. Jadi tanahnya kan jadi ada semak durinya toh. Nah, semak duri itu benar-benar kelihatan kayak ada durinya. Benar-benar kayak ada duri. Waktu itu ada duri, terang yang sebetulnya memancar dari anak Tuhan itu redup, gelap. Wah, ya susah ya. Nah, kamu dikasih waktu 24 jam. Firman itu sekarang terlalu mudah untuk diakses, baik itu di handphone, baik itu di khotbah setiap hari, baik itu firman diucap, baca aja, nangkep dapat firman apa, ucapkan. Itu buat bersihkan setiap kotoran di dalam. Sebetulnya gampang sekali, asal ada kemauan. Oke, Tuhan, aku mau bertobat hari ini, aku mau mengalami menjadi manusia baru, terkoneksi dengan kerajaan surga, aku mau mengalami supernatural, aku mau mengalami banyak keajaiban yang sudah Engkau sediakan. Tuhan, Efesus 1 ayat 3 katanya, segala berkat di surga sudah disediakan, berkatnya di surga. Aku ngambilnya piye Tuhan, aku sudah punya akses sekarang, aku tahu sekarang caranya. Ya, di dalam diriku harus ada
Iman, harus ada firman. Aku punya akses dengan surga karena aku di dalam diriku ada Roh Kudus, ada firman. Aku punya iman, aku bisa membuka pintu surga dan berkata, Tuhan, aku ambil ini. Aku ambil ini. Keberhasilan untuk anakku, kesuksesan untuk anakku, berkat untuk suamiku, kelimpahan di dalam keluargaku, supaya aku membagikan kelimpahan itu kepada banyak orang. Itu terjadi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bisa ditangkap? Ini step awal untuk engkau bisa mengalami supernatural. Semudah itu sebetulnya. Semudah itu. Ada yang mau tanya? Yang di Zoom? Bagus. Semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak yang mau. Yang dari PD Efrata ada yang mau tanya? Bapak-bapak? Bu, saya kalau dengar firman ngantuk. Nah, itu. Hah? Saya didongengin. Itu mesti datang ke saya, tak doain pelepasan. Dengar firman katanya kayak didongengin. Nah, itu namanya tanah pinggir jalan. Kan tadi Yesus sudah kasih tahu 4 macam tanah hatimu. Nah, masuk gini, aku tuh dengar firman tuh kok aku nggak bisa nangkep ya, kok aku nggak paham. Masuk kamu bertahun-tahun jadi anak Tuhan gitu-gitu terus. Ubah dong tanah hatinya. Jadi tanah hati yang murah. Aku mau bagaimana caranya? Ya, semua kekhawatiran, semua hawa nafsu, semua tipu daya kekayaan cabut itu. Aku mau fokus sama Yehezkiel 36 ayat 26, jadikan itu doamu. Berikan kepadaku hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Lalu sapal gitu kok. Yehezkiel 36 ayat 26. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa pakailah firman, kau ucapkan, itu Tuhan mendengar. Jangan pakai kata-katamu yang kata-katamu sendiri, walaupun itu puitis, enggak ada ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Maha Mulia, kesuwen, ucapkan engkau butuh hati yang baru. Aku minta hati yang baru. Firmannya di mana? Yehezkiel 36 ayat 26. Aku ucapkan firman, aku ucapkan firman. Katanya Bu Ana, Ibrani 11 ayat 6, kalau aku ada firman, aku percaya bahwa firman itu ya dan amin, aku dapat upah. Tuhan, aku percaya. Yehezkiel 36, ini jadi doaku. Tuhan, aku ini kalau dengar firman ngantuk kayak didongengi. Hari ini aku mau minta hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar. Jadi doamu. Pasti dikasih. Pasti dikasih. Karena apa? Firman yang kuucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seperti yang kan gitu. Jadi jangan habiskan waktumu dengan doa-doa yang kata-kata sia-sia. Pakai firman. Nah ini sing malas baca firman, ya rugi sendiri. Tidak punya akses dengan kerajaan surga. Sementara ini musimnya adalah surga menyentuh bumi. Surga menyentuh bumi itu apa? Semua yang disediakan di sana, engkau bisa ambil. Ini musimnya. Oke, tidak ada pertanyaan. Nanti malam ketemu di Zoom ya. Dan saya akan lanjutkan tentang yuk mengalami supernatural. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih buat setiap benih firman-Mu yang kami tangkap dan setiap pewahyuan dari firman yang Engkau wahyukan kepada kami, Engkau bukakan buat kami. Kami tahu Tuhan tidak semua menangkap yang sama. Setiap orang menangkap yang berbeda-beda, tetapi kami tahu bahwa Roh Tuhan sedang mengajari kami, mengubah kami.
akan menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Kami punya akses dengan kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran ini. Tuhan, setiap apapun yang hari ini menimpa kami hari ini sadar bahwa ada Roh Kristus di dalam kami, ada Engkau di dalam kami. Dan badai akan tenang, sakit akan sembuh, miskin akan jadi kaya, sebab Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ulang tahun. Wow, RSC ulang tahun. Bu Dokter Elina doa buat RSC hari ini. RSC ulang tahun. Kemarin ya dok ya. Ya. Oh kesini biar yang di teman-teman yang di Zoom mendengar. Kita berdoa untuk RSC ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondo Hutomo yang pada tanggal 2 berulang tahun yang ke-95 tahun. Usia yang sudah tua Tuhan. Namun kami percaya Tuhan sampai masa tuamu, Tuhan membimbing kami Tuhan. Dan Tuhan menolong kami. Sampai detik ini Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan sudah menolong kami menjadi rumah sakit buat menolong orang-orang di sekeliling kami. Untuk menolong, menyembuhkan, menjadi tangan Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menyembuhkan hati yang sakit, untuk menolong mereka yang luka batin Tuhan, dan mereka pulang dalam keadaan yang sembuh. Tuhan, kami minta urapan-Mu untuk anak-anak-Mu di tempat ini, biar menjadi terang dan garam dunia buat orang-orang yang bertemu dengan kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh menampakkan terang yang dari Tuhan itu. Kasih-Mu itu Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan. Kami keluarkan dari lidah dan mulut kami. Sehingga firman yang kami sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kami tidak pulang dengan sia-sia. Namun itu boleh menjadi berkat saluran. Berkat buat orang lain di sekeliling kami. Tuhan, kami mintakan roh yang baru dan hati yang baru. Untuk kami semua yang di tempat ini Tuhan. Untuk kami juga boleh menjadi bangkit dan menjadi terang buat sekeliling kami. Buat rumah sakit ini boleh menjadi garam dan terang Tuhan. Buat rumah sakit yang lain. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu melimpah atas rumah sakit ini. Dan kami tahu dan percaya ada perlindungan-Mu atas rumah sakit ini. Ada berkat-Mu yang melimpah atas rumah sakit ini. Ada kesembuhan yang mengalir atas rumah sakit jiwa ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.